Kalian tahu nggak sih, seni dari menangis karena nonton kartun? Halo Indogamers, para Wibu Denial, selamat datang lagi bersama gua, host yang paling kalian cintai, Admin Yami. Dan selamat datang di acara Wibu Lokal. Acara yang akan membahas anime, manga, dan jejepangan lainnya. Jadi, hari ini aku mau membahas tentang apa yang ada di dalam anime Violet Evergarden, atau bedah isi yang lebih dalam dari anime ini. Jadi, udah pasti spoiler. Kalau kalian gak suka spoiler, ya mundur. Ya, kalian tonton videoku yang lain, atau kalian nonton video kelincan yang lain. Buat yang gak tahu, aku suka banget sama anime Violet Evergarden. Sampai aku cari posternya yang official tapi belum ketemu. Dan sekali aku ketemu, harganya mahal. Jadi ya aku harus kerja lagi. Jadi anime Violet Evergarden ini bercerita tentang kehidupan seorang anak di dunia pasca perang. Anak ini bernama Violet dan dia adalah anak yang dididik untuk menjadi tentara sejak kecil. Dari premis awal cerita yang kayak gini, aku memandang Violet Evergarden sebagai anime yang spesial karena anime ini menceritakan bagaimana nasib anak ini setelah perang berakhir. Yang selalu kupandang lebih dalam dari anime ini adalah belajar berempati. Pertanyaan yang akan selalu kutanyakan adalah bagaimana cara Violet, anak yang hidup matinya hanya untuk perang, bisa bertahan hidup di dunia yang damai. Violet sebagai anak yang dibesarkan sebagai senjata perang tidak pernah paham dan belajar untuk berempati kepada orang lain. Dia hanya hidup untuk berperang dan nurutin perintah mayornya. Hanya mayornya yang menganggap Violet sebagai manusia dan mengajarkan Violet baca tulis. Dengan jiwanya sebagai prajurit, dia akan selalu menunggu mayornya untuk memberi perintah. Tapi sekarang mayornya sudah mati. Lalu apa yang tersisa untuk Violet? Perintah terakhir yang diberikan oleh mayornya adalah hiduplah dengan bebas. Tapi Violet sendiri pun gak tahu apa itu kebebasan. Yang terjadi setelah perang berakhir adalah dia kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Dia gak bisa berempati dan hidup normal di sosial seperti biasa. Sebagai contoh, ada di awal episode saat pertama kali Violet menulis surat untuk kliennya. Surat yang dihasilkan Violet adalah surat yang sangat formal dan langsung to the point. Gak ada keindahan dalam suratnya Violet, dan perasaan yang ingin disampaikan oleh klien tidak tertulis dengan baik. Pada saat itu, Violet memutuskan untuk menjadi auto memories doll, atau biar gampangnya, penulis surat. Biar dia belajar menulis surat agar bisa memahami perasaan orang lain. Di setiap episodenya, secara perlahan Violet berkembang menjadi orang yang bisa memahami perasaan orang lain. Setiap surat yang dia tulis adalah pesan kebahagiaan untuk orang lain. Dan sekarang, Violet memikirkan pertanyaan, apakah dia layak untuk menjadi orang yang mengantarkan kebahagiaan? Apakah orang yang sudah membunuh banyak nyawa dan membuat orang terpisah dari keluarganya layak untuk hidup sebagai pengantar kebahagiaan? Violet terbakar ketika dia sudah sadar kalau dulu dia adalah orang yang menghilangkan kebahagiaan orang lain. Dia adalah orang yang membunuh prajurit dan memisahkannya dari keluarganya. Setelah belajar tentang empati dan belajar tentang perasaan orang lain, Violet malah terpuruk karena dia sadar dengan dosanya. Dan dia sadar tentang perasaannya terhadap mayornya yang gak bisa diungkapkan karena mayornya sudah gak ada. Proses belajar berempati yang dialami Violet setiap episode membantu perkembangan Violet sebagai manusia. Perlahan-lahan, Violet memahami emosi sedih maupun senang dari orang lain. Dia belajar bagaimana rasa bersyukur ketika masih ada keluarga yang berhasil pulang dari perang saat menuliskan surat Luculia ke kakaknya. Dia belajar bagaimana rasa kesepian ketika dia tidak bisa bertemu dengan orang yang dia sayangi. Ketika dia mendengar cerita Leon tentang orang tuanya yang pergi, dia belajar bagaimana rasa sedih ketika orang yang dia sayangi pergi dan tidak kembali lagi. Dari cerita kematian anaknya Oscar Webster, dia belajar kasih sayang orang tua kepada anaknya saat membuat surat dari seorang ibu yang akan meninggal dan akan dikirim ke anaknya setiap anaknya ulang tahun. Yang membuat anime ini begitu sedih dan orang yang kayak aku menangis adalah anime ini mengajak kita untuk belajar bersimpati bersama Violet. Anime ini mengajarkan kita para penonton untuk ikut melihat perkembangan Violet dari yang belum memiliki rasa empati sampai sekarang dia punya rasa empati. Untuk episode yang benar-benar nusuk di dadaku itu ada di episode 7, 8, 9, 10. Di episode-episode itu benar-benar bikin aku nangis. Soalnya aku nangis pas dengar cerita anaknya Oscar Webster yang meninggal. Dan di saat itu juga aku baru tahu kalau mayornya ikut meninggal. Kalau di episode 10, aku sedih karena ada ibu yang sekarat dan dia nulisin surat buat anaknya. Ibu ini tahu kalau umurnya nggak lagi panjang. Jadi dia mau nulis surat yang banyak buat anaknya dan dikirim setiap ulang tahun anak itu. Biar anak itu punya kesan hidup dan bertumbuh bersama ibunya sampai dewasa. Meskipun ibunya sudah tiada. Yang bikin aku tambah sedih lagi ada di adegan Violet menahan nangisnya. Biar anak itu nggak ikut sedih dan tahu kalau ibunya sudah sekarat. Yang bikin aku menangis itu ya
karena aku belajar bersimpati dari anime ini. Aku bersimpati kepada Violet yang tidak bisa berempati kepada orang lain. Jadi, aku bersimpati juga ketika Violet mulai merasakan emosi orang lain. Aku ngerasa kasihan kepada Violet yang baru paham deskripsi dari rasa sedih dan mulai menangis. Itulah pesan yang kuambil dari cerita Violet Evergarden. Cerita tentang seorang anak yang belajar bagaimana caranya berempati kepada orang lain. Oke, gitu aja dulu. Kalian suka nggak dengan videoku yang kayak gini? Atau aku balik ke review seperti biasa? Ya komen lagi lah di bawah. Terima kasih sudah nontonin video Wibu Lokal. Jangan lupa subscribe Clean Sound Studio dan klik tombol loncengnya biar kalian gak nanya-nanya lagi kapan aku upload video baru. Kalau kalian sudah subscribe dan klik tombol loncengnya, nanti keluar tuh notifin di HP kalian kalau kami ada upload video baru. Aku mau ucapin terima kasih buat para donatur setia. Terima kasih kepada Oxidentity, Mang Udin, Pistol Maniak, dan Deadly Sin. Mereka adalah orang-orang yang sudah sawerin duitnya buat aku saat aku live streaming di Clean Sound Live. Makanya kalian subscribe juga dan klik tombol loncengnya Clean Sound Live biar kalau kami live stream keluar notifnya di HP kalian. Dan kalian bisa follow Instagramku di @admin_yami biar dapat info lebih cepat kalau aku ada live stream atau ada upload video baru. Terima kasih supportnya para Indo Gamers. Stay clean and sound.